Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bagaimanakah relawan Jokowi melihat peluang duet Prabowo-Jokowi? Dan apakah konstitusi memungkinkan Presiden Jokowi maju sebagai calon wakil presiden? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Relawan Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik Henry Satrio. Kami juga sebetulnya sudah menghubungi sekretariat bersama Prabowo Jokowi, namun belum ada respons hingga malam hari ini. Saya akan ke Bang Eben terlebih dahulu. Bang Eben, setuju tidak kalau Jokowi maju 3 kali tapi sebagai cawapres? Jawabannya udah pasti tidak setuju. Kedua, kita lihat memang konstitusi kita juga tidak memberi peluang itu. Ketiga, yang jelas kita tidak mau mengingkari amanat reformasi, yaitu membatasi kekuasaan eksekutif hanya 2 kali. Jadi saya rasa wacana-wacana yang besar seperti ini seharusnya tidak dipublikasikan karena ini tidak baik, tapi sebagai wacana ya nggak masalah, tapi wacana ini juga harus melihat konstitusi kita agar yang memberi wacana ini peka terhadap konstitusi, jangan membuat wacana-wacana liar, begitu Mbak Sylvia. Wacana yang liar ya, jadi ini guyon menurut Anda, konyol, tidak masuk akal atau bentuk dari keputusasaan? Yang ketiga-tiganya kemungkinan itu ada keputusasaan, terus kemudian sudah tidak ada ruang publik lagi yang bisa dilontarkan lagi. Karena gini, Presiden kan sudah berkali-kali menyampaikan ide soal 3 periode tidak mau. Ya. Kedua, penambahan durasi pemerintahannya juga ditolak. Karena Presiden juga tidak mau meninggalkan legasinya rusak, karena kan Presiden juga punya komitmen terhadap demokrasi. Makanya kita berharap bahwa ke depan nanti pemilu yang penuh dengan gagasan dan program. Baik, oke. Begitu, Mas Hensat, ya. Baik, beralih ke Anda Mas Hensat, apakah betul secara konstitusi ini tidak ada ruang lagi bagi Presiden Jokowi untuk maju dalam Pilpres, baik itu sebagai presiden maupun sebagai cawapres? Iya, itu ruangnya memang tidak ada. Makanya waktu 2019 atau 2014 kan Pak SBY juga nggak maju jadi wakil. Jadi memang tidak bisa. Nah, ini sih memang menurut saya ya akrobat politik cari perhatian aja dari teman-teman yang mendukung Prabowo Jokowi. Ada beberapa alasan. Yang pertama, saya setuju dengan Bung Noel tadi, bahwa secara institusi memang tidak bisa. Dan tapi yang paling penting adalah Mbak Sylvia, seperti Indonesia kekurangan pemimpin aja. Iya. Lembaga survei Kedai Kopi itu melakukan survei calon presiden dapat lebih dari 500 nama yang disebut oleh masyarakat. Jadi bukan itu aja. Presiden Jokowi sudah banyak melaksanakan dan menghasilkan pembangunan yang baik. Iya. Tapi sekarang pilihannya kan soft landing atau hard landing. Kalau mau soft landing, menurut saya apa yang diputuskan oleh Pak Jokowi sudah baik sekali. Oke. Tapi Mas Hensat, meskipun tadi Anda bilang kalau dari survei Kedai Kopi ada 500 nama ya yang disebut oleh responden. Tapi apakah ada nama calon presiden yang selalu dominan, yang selalu unggul dibandingkan satu dengan yang lain? Apakah jangan-jangan karena tidak ada nama calon presiden yang dominan sehingga muncul lagi nih Jokowi lagi? Oh enggak, kalau itu kan memang ada yang memiliki tabungan elektabilitas banyak, Pak Prabowo ya. Tapi ya Pak Prabowo biasanya segitu-gitu aja kalau tidak ada terobosan program yang baik, Mbak Sylvia. Di 2014 bahkan selalu leading sebelum ada nama Joko Widodo muncul. Jadi kalau dalam survei, namanya akan dilihat dari pembangunan yang pernah dilakukan oleh si calon presiden. Makanya yang keluar itu adalah nama-nama kepala daerah seperti Mas Anies, Mas Ganjar, kemudian Mas Ridwan Kamil atau beberapa menteri gitu. Makanya saya pernah bilang kalau bingung memilih calon presiden atau bingung membayangkan Indonesia akan seperti apa pasca Jokowi, ya lihat saja daerahnya sekarang. Kalau pilih Anies lihat Jakarta, kalau mau pilih Ganjar lihat Jawa Tengah dan seterusnya. Kalau menurut saya, buat teman-teman sekber Prabowo Jokowi ini, kalau memang
kesengsem sekali, ya. Harus Pak Jokowi, kenapa nggak pasangan Bu Iriana saja, Pak Prabowo, Bu Iriana? Itu lebih memungkinkan dari sisi konstitusi. Lagi pula kalau Prabowo Jokowi dipaksakan, taruhlah ada konstitusi yang diubah, apakah Prabowo mau jadi bonekanya Pak Jokowi? Karena kan yang diinginkan sektor ini pasti adalah kelanjutan dari pembangunan yang dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Oke, ini ada ide baru lagi nih. Tadi siapa Mas Hensat menyebut Pak Prabowo dengan Iriana ya? Ibu Iriana ya, itu bisa. Kalau memang sem-sem sekali harus dengan Pak Jokowi. Gitu. Pendapatnya Mas Bang Eben dong, bagaimana kalau ada ide baru lagi nih? Pak Prabowo dengan Ibu Iriana malahan kata Mas Hensat. Itu lebih rasional daripada Prabowo dengan Pak Jokowi. Itu kan sikap yang emosional. Politik itu kan rasional, nggak bisa emosional. Tapi itu pun saya yakin tidak mungkin terjadi juga antara Pak Prabowo dan Bu Iriana. Karena Bu Iriana juga bukan kultur seorang ibu yang menginginkan kekuasaan. Bukan tipikalnya seperti itu istri seorang presiden. Dia lebih memilih menjadi ibu rumah tangga aja udah senang dengan suaminya. Di rumah saya yakin udah lebih nyaman. Itu Mbak Sylvia. Jadi sekali lagi bahwa jangan dipahami persoalan Pilpres nanti itu sekedar persoalan emosionalitas saja. Kita mendukung Prabowo Jokowi ini kan sikap yang emosional, bukan rasional. Oke. Mungkin salah satu alasan kenapa sikap emosional ini muncul, Bang Eben, karena approval rating dari Presiden Jokowi itu masih tinggi sampai saat ini. Terlihat dari bagaimana Presiden menangani pandemi membuat approval rating dari Presiden Jokowi cukup tinggi sampai saat ini. Nah, sebagian orang menganggap kita tidak bisa melepaskan begitu saja modal approval rating yang tinggi ini dari Presiden Jokowi. Kalau menurut Jokowi mania seperti apa? Apakah ini bisa dilepaskan begitu saja, mau tidak mau ya kita harus selesai dengan nostalgia Jokowi dan harus move on? Ya pilihannya itu nggak ada lagi. Biarkan presiden ini meninggalkan legacy yang baik. Pendapat publik soal hari ini kita lihat kepuasan publik itu di atas 70% dan sebagainya. Ini kan bentuk trust ya, trust plus yang diberikan rakyat ke Pak Jokowi karena konsistensi beliau terhadap infrastruktur dan pembenahan yang lainnya. Apalagi menghadapi pandemi, ekonomi kita tetap luar biasa surplus. Itu artinya ya. Saya rasa bentuk apresiasi rakyat ke Jokowi itu ya hari ini trustnya itu tingkat kepercayaan publiknya di atas 70%. Itu tapi tidak juga harus kemudian tingkat kepercayaan itu tinggi kemudian kita daulat lagi beliau untuk maju. Itu kan melanggar konstitusi. Apalagi saya sebagai aktivis 98 ya nggak mungkin juga menginginkan hal itu. Karena yang kita khawatirkan karena emosionalitas kita, kemudian ya kita semau-maunya aja untuk menentukan masa depan bangsa ini karena presidennya baik. Yaudah, nanti setelah Jokowi siapa? Itu kan bahaya. Makanya pilihannya ditolak aja. Karena kan konstitusi kita juga membatasi. Kedua, Presiden Jokowi juga tidak mau. Gitu loh Mbak Sylvia. Dan kita juga tidak mau juga mengkhianati cita-cita yang pernah kita perjuangkan, yaitu persoalan eksekutif. Kekuasaan eksekutif ini cukup sampai 2 periode aja. Begitulah Mbak Sylvia. Berkali-kali sudah kan sebetulnya ya Bang Eben, Mas Hensat, Pak Jokowi sudah bilang berkali-kali dia sendiri tidak mau. Bahkan dia bilang kalau misalnya ada orang yang mencoba untuk cari muka, itu sama saja dengan menampar muka Presiden Jokowi. Sebetulnya apa sih menurut Mas Hensat motif dari orang-orang atau kelompok yang menginginkan Jokowi ini maju lagi untuk ketiga kalinya baik sebagai presiden maupun wakil presiden? Ya memang ada kecintaan terhadap Jokowi itu pasti ya. Tapi yang menurut saya akrobat politik aja. Kali-kali aja bisa disetujui dan di-approve gitu. Testing the water yang kebablasan menurut saya. Nah ini saya kasih tips lagi lah. Jadi mau saya begini, buat orang-orang yang memang merasa Pak Jokowi kan memang baiknya. Nah ada 2 kepala daerah Mbak Sylvia yang sukses melaksanakan program Pak Jokowi dengan baik, yang dipilih dari pilkada. Yang pertama adalah FX Rudy, ya. Yang kedua Anies Baswedan. Silakan aja pilih di antara 2 itu. Kalau misalnya masih sangat menginginkan Pak Jokowi. Nah tips yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau pengen tahu Indonesia pasca Jokowi seperti apa, ya lihat provinsi-provinsi yang dipimpin oleh
para gubernur saat ini atau kementerian-kementerian yang dipimpin oleh para menteri yang akan maju capres nantinya. Jadi kalau approval rate yang tinggi itu Mbak Zulfia, karena memang tabungan elektabilitas yang tinggi dan masyarakat belum memiliki nama yang pasti siapa kira-kira calon presiden pilihan mereka. Makanya kalau dari hasil survei Kedai Kopi kan tiga besarnya Pak Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan itu pun bisa saling susul gitu. Jadi artinya kalau salah satu nggak ada tuh elektabilitas competition saya jadi beda lagi gitu. Tapi kalau menurut saya tugas dari kita semua ya, Bung Noel, saya, Mbak Zulkiflia, Metro TV untuk mendidik masyarakat, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat bahwa presiden itu 2 periode dan hasil utama reformasi adalah membatasi masa jabatan presiden. Yang lain-lainnya itu mengikuti saja. Tapi kalau sampai hasil utama reformasi ini kemudian dilanggar, maka kita akan kembali mundur ke beberapa tahun sebelumnya. Kan sayang pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini. Oke, kalau menurut Bang Noel atau Bang Eben, ini bagaimana sebetulnya pendidikan politik yang harus diberikan? Tadi katanya ada peran dari partai politik juga yang seharusnya memberikan pendidikan politik dan sebetulnya harus konsisten untuk menyatakan bahwa ya sudah masa jabatan Presiden Jokowi cukup 2 periode dan tidak perlu digoreng-goreng, tidak perlu dibujuk-bujuk lagi. Apakah Anda melihat partai politik melakukan tugasnya sejauh ini, terutama dari partai politik pendukung Presiden Jokowi? Saya tidak mau terlalu jauh mengkoreksi atau mengkritik partai, tapi sekali lagi berkaitan dengan pendidikan politik ke rakyat ini, kita butuh semacam konsistensi dan keteguhan. Karena kita lihat, ini kan wacana ini ada beberapa elit di lingkaran Jokowi yang menyampaikan wacana ini juga. Itu Menteri Bahlil. Ya. Nah, menurut saya ini kan kelancangan lah ya, kelancangan seorang pembantu yang bukan domainnya dia menyampaikan itu ke publik. Karena kita lihat kalau seandainya menteri kan motivasinya jelas. Pertama berkaitan dengan bisnis, lantas fasilitas kekuasaan, menambah lagi durasi kementeriannya. Nah, makanya kita dalam hal ini janganlah menyentuh-nyentuh hal itu karena ini tidak baik sekali buat bangsa ini. Ini tidak mendidik. Nah, makanya dibutuhkan semacam konsistensi itu. Makanya kan pasal 7 Undang-Undang 1945 ini jelas membatasi. Udah kita merujuk situ, itu jadi kesepakatan kita bersama buat demokrasi ke depan. Jangan sampai nanti kita menyesali apa yang sudah kita sepakati ketika kita melanggar undang-undang itu sendiri. Karena kita sudah punya cukup trauma lah ya terhadap rezim Orde Baru yang begitu otoriter dan diktator dan begitu juga korup. Itu. Jangan karena hal yang emosional lah kita kemudian menghilangkan sebuah rasionalitas kita berpikir dan logika kita berpikir itu Mbak Zulfia. Baik, oke. Mas Hensat, sebetulnya kan sebelum ada wacana menduetkan Prabowo dengan Jokowi, terlebih dahulu Prabowo ini digadang-gadang berpotensi untuk diduetkan dengan Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Ada apa sebetulnya dengan duet ini sehingga seperti tenggelam tidak dibicarakan lagi? Apakah memang tidak menarik bagi publik kalau berdasarkan hasil survei yang pernah dilakukan? Begini, kalau kemungkinan Prabowo Puan itu menurut saya sih masih ada aja. Karena kan per hari ini hanya 1 orang warga negara Indonesia yang hampir pasti bisa maju menjadi calon presiden. Namanya Megawati Soekarno Putri. Karena PDIP nggak perlu teman koalisi untuk memajukan calon presiden. Kemudian Partai PDI Perjuangan itu mempersilahkan Bu Mega menentukan sendiri siapa capres-cawapresnya. Jadi kalau Bu Mega bilang saya maju lagi, maka dia berhak. Nah, kalau terkait dengan pasangan Prabowo Puan, saya rasa kedua partai ini menunggu sampai sejauh mana masyarakat menerima nama Puan Maharani dan menerima nama Prabowo Subianto. Bahkan saat ini saya dengar di tengah perjalanan ini nama Ganjar Pranowo sudah mulai agak digeser ke peringkat ketiga tuh, digantikan oleh Pak Budi Gunawan. Jadi ada juga ide-ide untuk justru mengusung Prabowo Budi Gunawan bila Prabowo Puan nggak jadi maju di 2024, Mbak Zulfia. Oke, kita akan lihat ya bagaimana perkembangan dinamika politik terkait dengan pencalonan presiden di 2024. Masih panjang, masih akan banyak lagi nih akrobatik politik lainnya. Terima kasih Mas Henry Satrio dan juga Bang Immanuel Ebenezer telah bergabung bersama kami di Prime Time hari ini.